Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anakku semua kelas 8. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Ya. Di buku kalian itu ada di bab 3 ya, tentang teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu apa? Nah, nanti hal ini yang akan kita pelajari bersama ya. Apa itu teks eksposisi? Sebelumnya kalian bisa membaca buku kalian ya, bab 3 ya. Kalian baca dari awal sampai akhir sehingga kalian bisa mempelajari ya. Kira-kira apa itu teks eksposisi? Oke, setelah kalian membaca ya bab 3 itu ya, maka hal yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang ya mengidentifikasi ya informasi tentang teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang didengar atau yang dibaca. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasikan unsur dan ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi informasi tersurat dari teks eksposisi. Ini tujuan pembelajaran ya yang akan kita capai ya dalam pembelajaran hari ini. Oke. Setelah kalian tadi membaca bab 3 ya tentang teks eksposisi, di sini ada 4 buah ilustrasi ya. Ya, kira-kira ini ilustrasi tentang apa nih ya? Yang satu tentang apa ini ya? Hutan yang terbakar ya. Hutan yang terbakar atau kebakaran hutan. Yang kedua tentang apa ini? Ya, tentang pencemaran lingkungan ya. Pencemaran udara lewat corong-corong pabrik ya. Pencemaran udara. Yang ketiga tentang pencemaran air ya, pencemaran laut. Di sini ada ikan, kemudian ada banyak sampah-sampah plastik di laut ya. Sedangkan yang keempat ini kemacetan lalu lintas yang terjadi di suatu kota ya, di jalan raya. Ya, kemacetan lalu lintas. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang keempat ilustrasi ini ya? Yang pertama tentang kebakaran hutan, tentang pencemaran udara, pencemaran laut, kemudian tentang kemacetan lalu lintas. Nah, pendapat kalian tentang 4 ilustrasi ini ya? Pendapat kalian tentang 4 ilustrasi ini, kemudian kalau itu didasari pada fakta dan data yang jelas, maka itu akan menjadi sebuah teks eksposisi ya. Jadi tidak hanya sekedar pendapat saja ya, tetapi didasari pada fakta atau data-data ya yang akurat, maka nanti akan menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, ini sebagai awalan saja ya. Nah, ini pengertiannya ya. Teks eksposisi merupakan teks yang memaparkan suatu permasalahan dengan didasari argumen yang mendukung. Ya, seperti tadi ya. Tadi kan ada sebuah pencemaran lingkungan ya. Itu kalau didasari pada argumen yang mendukung, maka itu menjadi sebuah teks eksposisi. Ya, bentuk teks eksposisi ini dapat ditemui di berbagai macam ya, di media massa, misalnya berupa esai, tajuk rencana, atau editorial dan tanggapan kritis ya. Banyak kita temui di media massa, koran, majalah dan sebagainya ya. Ya, ini tujuannya tadi ya, menambah wawasan ya. Dengan mengetahui eksposisi, maka kita dapat
memperoleh informasi, menambah wawasan dan pengetahuan tentang suatu permasalahan. Ya, dapat menambah pengetahuan. Kemudian yang kedua, kita dapat menyampaikan gagasan ya, gagasan atau suatu pendapat dengan meyakinkan. Kenapa bisa meyakinkan? Karena didasari pada fakta dan data yang jelas, yang akurat. Ini tujuan dari teks eksposisi. Nah, kalau tadi tentang pengertiannya ya, ini sudah masuk pada isinya, yaitu tentang ya unsur utama ya. Unsur utama teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu dibentuk dari dua unsur utama. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa unsur utamanya itu ada gagasannya ya, yang pertama. Kemudian yang kedua disertai dengan fakta. Ada gagasan atau pendapatnya, kemudian disertai dengan fakta. Kalau hanya sekedar gagasan tok, ya tidak ada fakta, maka itu bukan hanya sebuah teks eksposisi ya, itu hanya sekedar omongannya saja ya, atau pendapatnya saja. Ya. Tapi kalau sudah didasari pada fakta, maka nanti akan menjadi sebuah teks eksposisi yang akurat, yang baik, seperti itu. Gagasan itu apa? Yaitu ide atau pendapat. Ya. Isinya berupa pernyataan. Ya, dapat berupa komentar, penilaian, saran, dan dorongan. Nah, misalnya tadi tentang pencemaran udara, maka pendapatnya bagaimana, gitu kan? Itu disampaikan, dijelaskan dalam sebuah paragraf, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian disertai dengan fakta. Ya, unsur utama yang pertama gagasan, yang kedua faktanya atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Ya. Fakta dalam teks eksposisi dapat berupa bukti yang mendukung atau alasannya logis. Ya. Nyata, misalnya data statistik maupun pernyataan ahli. Fungsi fakta adalah untuk memperkuat gagasan sehingga menjadi lebih meyakinkan. Seperti itu. Misalnya tadi terjadi pencemaran udara ya di suatu kota, ya disampaikan sebuah gagasannya seperti itu. Kemudian disertai dengan fakta-faktanya. Fakta-faktanya bagaimana? Ya, misalnya di sebuah kota kemudian memiliki jumlah pabrik sekian, tingkat kepadatan penduduk sekian, jumlah kendaraannya sekian, maka itu akan menjadi sebuah pencemaran lingkungan. Nah, misalnya seperti itu. Disertai dengan contoh nyatanya atau data statistik, atau pernyataan ahli, itu bisa. Misalnya hasil riset, hasil penelitian dari ya, badan atau lembaga lingkungan atau penelitian dari suatu universitas ya, yang menyampaikan bahwa telah terjadi pencemaran udara sekian persen di kota Z, nah, misalnya seperti itu. Maka itu menjadi sebuah fakta ya, fakta pendukung, sehingga gagasan tadi yang disampaikan ya di awal tadi lebih akurat dan lebih meyakinkan. Oke. Nah, ini contoh teks eksposisi ya yang bisa kalian baca di bab 3. Ya, tentang nasib hutan kita semakin suram. Nasib hutan kita semakin suram. Itu bisa kalian baca sendiri ya di buku kalian bab 3. Nah, di sini kalian akan menjumpai yang pertama gagasan-gagasannya ya. Pertama itu disampaikan gagasan-gagasannya atau pendapat-pendapatnya. Ini tentang hutan yang rusak ya. Kerusakan hutan karena ya, misalnya tentang kebakaran ya, karena kebakaran. Tuh. Kemudian di paragraf-paragraf berikutnya ini disertai dengan apa? Dengan fakta ya. Dengan fakta-fakta atau data-data yang akurat. Nah, ini berupa prosentase seperti ini. Pulau Jawa
Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 30%, hutan dataran rendah 10%. Nah, ini kan data nih ya. Ini data atau fakta. Ya. Oke, di paragraf sebelumnya juga. Sebelum itu kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Nah, ini juga fakta ya. Jadi ini ada gagasannya, kemudian disertai dengan fakta-fakta. Nah, ini contoh dari paragraf atau teks eksposisi. Ini contohnya. Nah, dari teks tadi ya bisa kita analisis ya kan. Ini contoh dari gagasannya. Jika pemerintah tidak dapat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh hutan Kalimantan. Ini gagasan ya. Kemudian gagasan berikutnya, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Ini kan juga pernyataan ya. Pernyataan atau gagasan dari si penulis. Tuh. Nah, gagasan ini akan lebih akurat kalau disertai dengan fakta. Nah, ini faktanya. Selama Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Ini fakta. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Ini juga fakta. Ya, jadi tadi gagasan, ini fakta-faktanya. Nah, ini kalau kita menganalisis teks eksposisi, ternyata dalam teks eksposisi ada gagasan dan ada fakta yang mendukung. Nah, maka ciri-ciri dari teks eksposisi itu bisa kita babarkan sebagai berikut ya, bisa kita analisis ya sebagai berikut. Pertama, berisi uraian tentang gagasan atau pendapat penulis terhadap topik tertentu. Ya, berisi uraian tentang gagasan. Sekali lagi ya, tentang gagasan atau pendapat penulis terhadap topik tertentu. Yang kedua, bersifat objektif. Benar-benar bertujuan menambah pengetahuan pembaca tanpa dilatar belakangi maksud tertentu. Ingat ya, bersifat objektif. Objektif itu nyata ya, fakta. Dan tidak ada maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjatuhkan, untuk tujuan politik, nah, misalnya itu tidak boleh ya. Ya, jadi apa yang disampaikan itu benar-benar objektif, real, nyata, karena memang yang disampaikan seperti itu. Yang ketiga, dilengkapi penjelasan tambahan. Nah, untuk memperkuat argumen tadi tidak hanya sekedar kata-kata ya, bisa ditambahi dengan gambar. Ya. Bisa ditambahi dengan gambar. Data statistik ya, ada statistiknya. Ada ilustrasi penguatnya ya, pendukungnya kayak gitu. Jadi itu lebih menambah kejelasan apa yang disampaikan. Yang keempat, menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. Ya, maksudnya saat kita menulis ini benar-benar dianalisis dengan cermat. Jadi saat menulis sebuah teks eksposisi itu benar-benar dianalisis ya, sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar akurat dan nyata. Yang terakhir ditutup dengan penegasan ulang. Penegasan ulang bukan ajakan atau permintaan dukungan. Nah, penegasan ulang tentang apa? Tentang apa yang disampaikan tadi, tentang gagasannya tadi, tentang apa. Ditegaskan ulang atau disimpulkan. Itu. Jadi di terakhir ada kesimpulannya atau penegasan ulang. Ini ciri-ciri dari teks eksposisi ya. Jadi kalau kita analisis maka kita akan menjumpai kelima ciri tersebut. Untuk pola penyajiannya atau penulisannya
ada berbagai pola ya. Ada pola khusus umum atau induktif, pola umum khusus atau deduktif, dengan pola perbandingan ataupun dengan pola ilustrasi. Ini kalau kita menulis sebuah teks eksposisi bisa menggunakan pola-pola ini ya. Ada 1, 2, 3 dan 4. Umum khusus itu sama ya dengan induktif. Jadi pola umum khusus umum itu pola induktif. Pola umum khusus ini pola deduktif. Ini pola penyajian atau penulisan teks eksposisi. Pola umum khusus itu ide pokok ini ditempatkan di awal paragraf. Ya, ditempatkan di awal paragraf. Kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Ya. Jadi disampaikan pertama adalah ide pokoknya, kemudian diikuti dengan penjelas-penjelas. Pola seperti ini dikenal dengan paragraf deduktif. Ya. Jadi deduktif itu sama ya dengan pola umum khusus. Ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Yang kedua adalah pola khusus umum. Kalau khusus umum berarti ini kebalikan dari umum khusus ya. Ya, bagian terakhir dalam teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Jadi kalau khusus umum tidak deduktif, tetapi induktif. Ya, induktif. Jadi penjelas-penjelas dulu, kemudian diikuti oleh ide pokoknya. Terakhir ide pokok. Yang ketiga, pola ilustrasi. Ini sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret ya. Ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Jadi disajikan ilustrasi-ilustrasi supaya apa yang disampaikan itu ya terbukti ya, menjadi bukti suatu pendapat. Ini dengan pola ilustrasi. Kemudian yang keempat, pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Jadi membandingkan ya. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamanya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Jadi dengan membandingkan sesuatu dengan hal yang lain ya, dengan sesuatu yang lain. Ini dengan pola perbandingan ya, membandingkan. Misalnya membandingkan kota A dengan kota B ya. Ya, kota A dengan pencemaran misalnya ya, dengan pencemaran lingkungan yang tinggi ini. Sedangkan kota B dengan pencemaran tingkatnya adalah sekian ya. Jadi dengan pola perbandingan ya, membandingkan sesuatu. Kalau tadi tentang pencemaran lingkungan, maka dibandingkan dengan mana yang tidak memiliki pencemaran lingkungan atau dengan tingkat pencemaran lingkungan yang rendah. Yang satu pencemaran lingkungannya rendah, yang satu pencemaran lingkungannya tinggi, itu kan dengan pola perbandingan. Oke, setelah mempelajari teks eksposisi itu, ya kalian bisa ya, berarti sudah paham apa itu teks eksposisi ya, kemudian menentukan ciri-ciri teks eksposisi ya, dan bisa menganalisis teks eksposisi. Oke. Saya kira cukup demikian ya tentang teks eksposisi. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa paham ya, bisa mengerti ya, memahami tentang apa itu teks eksposisi. Oke, kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Kita akan mempelajari teks eksposisi itu lebih mendalam, misalnya tentang struktur, kaidah bahasa, dan lain-lain. Baik, kita akhiri saja. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.